واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله وبعد. كمال عصمته صلى الله عليه وسلم من النقائص والشبهات. Betapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilindungi oleh Allah dari hal-hal yang tidak baik, yang buruk, atau hal-hal yang tidak jelas, di mana setiap kita meyakini bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia dan beliau adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi di samping beliau manusia, beliau adalah makhluk pilihan Allah, adalah makhluk yang terbaik dari semua makhluk-makhluk Allah. Bukan hanya manusia, tapi semua makhluk Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, sebagaimana disampaikan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam Syarh Muslim beliau. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak hanya seketika beliau menjadi nabi, tidak hanya ketika beliau menjadi nabi, tapi beliau Allah Subhanahu wa taala jaga dari hal-hal yang kurang baik, yang buruk mulai sejak beliau itu lahir. Mulai beliau itu lahir, bahkan sebelum lahir sekalipun Allah Subhanahu wa taala menjaga Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari hal-hal yang tidak baik. Sangat banyak dalil-dalil yang menjelaskan kesempurnaan Rasulullah sebagai manusia. Sangat banyak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-insanul kamil. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jangan pernah ragu tentang pendidikan beliau. Ada sebagian yang menjelaskan bahwa dia karena yang menjaga hanyalah seorang kakek dan sebagainya. Itu tidak benar. Rasulullah sejak beliau lahir sampai beliau wafat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perlindungan Allah. Rasulullah bersabda, "Adzabani Rabbi fa ahsana ta'dibi." Adzabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Allah yang mendidikku, lalu Allah mendidikku dengan sangat baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana kita tahu pelajaran di empat kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibelah dadanya, dibuang hadzus syayatin wal adza, diisi dengan iman sejak umur beliau 5 tahun, 10 tahun, kemudian 40 tahun, kemudian ketika Isra dan Mi'raj beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan bahwa suatu saat ketika orang-orang Quraisy sepakat untuk membangun kembali Ka'bah karena sudah lapuk dimakan zaman, maka orang-orang Arab sepakat untuk membangun Ka'bah tidak dari uang yang haram. Mereka sudah paham tentang uang haram dan tidak, yakni dengan hasil perjudian, dengan hasil ini dan lain sebagainya. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat saling mengumpulkan apa yang halal yang mereka yakini, sehingga Ka'bah yang dibangun tidak sempurna. Hijr Ismail berkurang, pintu menjadi satu pintu, bahkan bangunan Ka'bah menyusut ke dalam. Sebagaimana kita tahu dalam fikih-fikih Syafi'iyah juga disebutkan, atau dalam fikih-fikih ibadah manasik haji dan umrah dibahas tentang masalah Ka'bah tersebut. Kemudian di antara pekerjaan itu membawa batu, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa batu, membantu batu-batu yang ingin, batu bata yang ingin dibangun ke Ka'bah itu. Tentu saja itu batu bata yang sangat besar dan berat. Suatu saat Sayyidina Abbas, paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memberikan solusi kepada Sayyidina Rasulullah. Muhammad itu masih belum nabi ketika umur 30 tahun sekian, sekitar 30 tahun 4 atau 35, saya kurang jelas, kita tidak melihat lagi. Kemudian begini cara membawa batu itu agar tidak terlalu berat. Sarung ini diikatkan di leher, kemudian batunya diletakkan di sini. Jadi kita gampang saja jalan. Akan tetapi Rasulullah ketika hendak mencobanya, aurat ketika hendak terbuka ke atas, maka kemudian malaikat Jibril menampakkan diri sehingga Rasulullah terjatuh. Menampakkan diri di langit, menampakkan diri sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijaga. Apakah ketika dia sudah hampir-hampir menjadi nabi maka mulai dijauh? Tidak, mulai sejak kecil. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mengembala kambing,
Kata Rasulullah, aku pernah ingin melihat bagaimana pesta orang-orang jahiliyah ketika malam hari mereka berpesta. Ketika beliau Rasulullah mengembala kambing untuk mendapatkan beberapa bayaran, beberapa dirham bayaran, beliau bersama dengan satu orang, yakni berdua beliau di gunung menjaga. Biasanya kalau temannya ini punya kebutuhan, Rasulullah ikut menjaga. Rasulullah pernah 2 kali, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama minta tolong jagakan, saya sangat penasaran apa sih yang dilakukan mereka dalam berpesta, bermusik, berpesta, minum-minuman dan lain sebagainya. Tetapi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika hendak masuk di Sikakul Makkah, di jalan-jalan menuju jalan sempit menuju Makkah, maka waktu itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tertidur, beliau baru bangun karena matahari. Pernah sekali lagi mencobanya, tertidur karena terbangun karena matahari, maka Rasulullah tidak pernah mencoba untuk mengetahui apa yang dilakukan mereka dan sebagainya. Rasulullah SAW dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jangan katakan beliau itu tidak terawat dan lain sebagainya. Itu adalah satu keyakinan yang sangat salah pada Rasulullah SAW, dan itu adalah su'ul adab, harus istighfar, mohon ampun kepada Rasulullah, kepada Allah, dan mudah-mudahan Rasulullah juga mengikhlaskannya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yadhkurullah fi kulli ahyani. Setiap waktu beliau senantiasa bersambung mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Abu Yazid Muhammad bin Alawi Al-Maliki membahas dengan banyak sekali ibarat-ibarat yang terjadi syubhat, salah pemahaman dari beberapa orang. Sampai bisa melihat sendiri, ini ada mufassirin semuanya, mufassirin atau orang yang menjelaskan bahwa ini kesalahan-kesalahan dari beberapa orang. Contoh, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa in kunta fi syakkim mimma anzalna ilaika fas'alil ladzina yaqra'una al-kitaba min qablik." Secara zahir, fa in kunta fi syakkin, jika engkau ragu. Rasulullah berkata, "Lam asyuk." Saya tidak pernah ragu. "Walam as'al." Saya tidak pernah bertanya. Siapa yang dimaksud ragu? Maka sebagian ulama mengatakan, katakan Muhammad jika di antara kalian ada yang ragu. Fala takun minal jahilin. Rasulullah SAW tidak termasuk orang-orang pemarah atau jahil, bodoh. Wajadaka dhallan fahada. Rasulullah tidak sebagaimana sebagian ustaz mengatakan dhallan, pernah tersesat. Na'udzubillah. Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Rasulullah pernah melakukan dosa? Tidak. Rasulullah tidak pernah melakukan dosa. Maka di sana dijelaskan, ada yang mengatakan andaikan berbuat dosa. Ada yang mengatakan, dan banyak pendapat ulama, wastaghfir li dzambik walil mu'min wal mu'minat. Apakah Rasulullah punya dosa? Tidak. Sebagaimana dijelaskan ini di surat pembahasan. Yang terakhir, sangat banyak pembahasan di sana tentang jawaban-jawaban ulama, pemahaman-pemahaman yang sebagian orang salah karena terlalu fokus pada tekstualnya saja. Al-Imam Syadzili adalah seorang tokoh besar, tokoh thariqah dan sebagainya. Beliau pernah berkata, ketika saya mendengar hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "Innahu la yughanu ala qalbi fa astaghfirullah ta'ala fil yaumi 70 marrah." Hatiku pernah tertutupi, ada sesuatu yang mewaswasi hati dan lain sebagainya. Seakan-akan lafalnya seperti ini. Kemudian Imam Asy-Syadzili berkata, saya tidak faham maksud ini, apa maksudnya? Uskila alayya ma'nahu. Suatu malam beliau tidur, ketika tidur maka dikatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Syadzili, "Ya Mubarak, wahai Syadzili al-Mubarak, dzaka ghainul anwar la ghainul aghyar." Itu bukan sesuatu yang menutupi, yang mewaswasi, itu yang menghinggapi dalam hati Rasulullah adalah cahaya Allah, bukan tertutupi karena bukan ghain lalu istighfar. Istighfarnya Rasulullah itu min babit ta'lim, istighfar Rasulullah min babis syukur, istighfar Rasulullah bukan karena dosa. Maka keyakinan kita adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijaga oleh Allah minan naqais wasyubuhat mundul wiladah ila yaumi as-sa'ah, bal qabla al-wiladah.
Mudah-mudahan manfaat barokah. Assalamualaikum warahmatullahi bantuan Anda, donasi Anda, dan konfirmasi kepada nomor yang tertera di bawah ini adalah nomor rekening atas nama Pondok Pesantren Najmul Al Mursyidiyah. Terima kasih, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membalasnya.